Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian menyampaikan penyesalan dan prihatin atas insiden lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat. Komisi 10 DPR RI mendesak MPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan lomba cerdas cermat. Penyesalan ya dan keprihatinan kita atas peristiwa yang tentunya semua sudah memahami ketika lomba cerdas cermat yang dilakukan di Kalimantan Barat. Khususnya kepada adik-adik dari SMA Negeri 1 Pontianak yang dirugikan dari kasus ini, kita mohon maaf dan semoga peristiwa ini tidak mengurangi minat dan antusiasme anak-anakku semua untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MPR RI. Terkait polemik lomba cerdas cermat, MPR RI menyampaikan permintaan maaf lewat akun media sosial Instagram resminya. MPR juga telah menonaktifkan juri hingga pembawa acara dalam lomba cerdas cermat. Tak hanya menonaktifkan juri hingga pembawa acara, dalam unggahannya MPR juga mengevaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba. MPR juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru, panitia, hingga masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan serta penyelenggaraan lomba cerdas cermat. Kini Zami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI, anggota DPR MPR RI, sekaligus alumni SMA Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat. 1-2 hari terakhir kita mendapatkan banyak sekali video yang sangat viral terkait dengan lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di babak final tingkat provinsi Kalimantan Barat, di mana dari SMA Negeri 1 Pontianak telah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan bagaimana mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang jawabannya baik secara konstitusional maupun normatif benar, namun kemudian oleh juri dinyatakan salah. Saya telah berkomunikasi dengan Biro Persidangan MPR RI yang menjadi penanggung jawab dari kegiatan ini. Mereka saya minta untuk segera membuat klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka. Bagaimanapun institusi MPR sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini harus meminta maaf kepada publik bahwa kualitas lomba cerdas cermat yang selama ini diapresiasi oleh publik, diapresiasi oleh seluruh siswa-siswi SLTA di Indonesia untuk menjadi jembatan kita mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan pilar kebangsaan yang lain itu menjadi sangat penting untuk kita pertahankan. Sayang sekali hanya karena peristiwa lomba cerdas cermat 4 pilar tingkat final di Kalimantan Barat ini, ikhtiar yang kami lakukan sebagai anggota MPR RI maupun institusi MPR RI menjadi tercederai. Karena itu, yang pertama saya meminta akan ada segera permohonan maaf dan klarifikasi. Pasca viralnya babak final cerdas cermat 4 pilar MPR RI, publik justru merespon positif terhadap keberanian Josefa Alexandra memprotes penilaian Dewan Juri. Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan keberanian siswi SMA Negeri 1 Pontianak mendapat respon positif dari warganet. Mewakili sekolahnya dalam ajang bergengsi, Josefa Alexandra berani mengungkapkan protesnya ke MC dan Dewan Juri ketika jawaban dianggap keliru. Publik mengapresiasi insan muda berani menyampaikan kebenaran meski dalam kondisi sulit. Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Sementara warganet menggabungkan 2 video jawaban peserta lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Dari video terdengar jelas keduanya memiliki jawaban yang sama. Namun Dewan Juri justru memberi penilaian berbeda karena alasan artikulasi peserta. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Silakan Dewan Juri. Nilai -5. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. Poin untuk grup B.
Selanjutnya. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Ada. Seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya. Artikulasi itu penting. Ikut merasa kesal, warganet pun ramai-ramai membuat parodi satir babak final Lomba Cerdas Cermat MPR. Berikut beberapa di antaranya. Halo, siapa nih? Juri. Chef Juna juri Master Chef ini. Iya. Oh, juri cerdas cermat. Minta maaf, ngapa? Ngasih poin -5. Ya, gila, segala minta maaf. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget, anak saya yang poinnya minus. Iya, daripada pendengaran Bapak minus. Iya, wajar kan jadi pejabat. Iya, makanya suara rakyat sering tidak terdengar ya Pak. Wah, bercanda. Artikulasinya nggak jelas. Ya ilah, segala artikulasi. Bunda Maya kali lu ah. Nah, ini lagi cerdas cermat, bukan Indonesian Idol. Bukan artikulasinya yang kagak jelas. Gendang telinga lu itu ketutupan rambut. Ilah. Iya, lagian kalau artikulasinya kagak jelas minta diulang aja jawabannya sama tuh bocah. Iya. Gak cukup durasi. Ya ilah, buru-buru amat kayak Pak Jero tetot-tetot, heran. MC aja bilang juri sudah kompeten dan sangat teliti. Oh, kayak kagak ngerti aja. Itu mah kan udah SOP, sesama oknum harus saling melindungi. Iya, udah saya sibuk ah. Iya, saya gini-gini aja. Enggak, saya nggak marah, enggak. Saya gini aja bagi alam. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkap temuan 4 kasus hantavirus di Jakarta sepanjang tahun ini. 3 diantaranya sudah sembuh dan 1 masih suspek. Dinas Kesehatan DKI Jakarta memastikan seluruh kasus hantavirus di Jakarta menunjukkan gejala ringan. 1 suspek masih dipantau berada di ruang isolasi sambil menunggu pemeriksaan laboratorium. Hantavirus bukan penyakit baru karena sudah lama dimonitor. Virus ini berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru. Sementara itu, Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta memperketat pengawasan terhadap penumpang pesawat, terutama penumpang datang dari negara yang sudah terpapar seperti Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan Panama. Bandara memasang alat thermal scanner di area terminal kedatangan dengan pengawasan petugas selama 24 jam. Penumpang terpapar akan dievakuasi ke Rumah Sakit Sulianti Saroso dengan ambulans khusus penyakit menular dan dikarantina selama 42 hari.